Bab 2830. Ada yang salah dengan Reiki. Pada saat kabut hitam itu pecah, puluhan Sky Eater yang tersembunyi di dalamnya berdengung dan terbang keluar, menunjukkan gigi tajam mereka, dan menggigit beruang darah. Konyol, beruang darah itu adalah jelmaan, apakah dia takut padamu, serangga penggigit? Sando Siong sangat arogan, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan ini, meledakkan pukulannya, dan sekali lagi mengguncang Eric Kin. Dan ilusi beruang darah persis seperti yang dia katakan, beberapa tamparan ke bawah, dan semua Sky Eater terguncang. Sando Siong, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Setelah Eric Kin menghentikan tubuhnya, dia tidak mundur lagi kali ini, tetapi berbicara dengan ringan. Hehe, ini ketiga kalinya aku mendengarmu mengatakan ini. Jika kamu memiliki kemampuan, ayolah. Sando Siong menyeringai dan menyerbu lagi. Dia menggunakan tubuh gaib beruang darah, yang sudah sangat cepat, dan dengan mengendalikan teknik rahasia ruang, dia bahkan lebih cepat. Ribuan penjara guntur. Namun kali ini, Eric Kin tidak memilih untuk terus melawan Sando Siong dalam jarak dekat, melainkan ada cahaya yang mengalir di sekitar, dan petir biru yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Sando Siong. Itu terlalu lemah untuk digunakan sama sekali. Sando Siong sangat arogan, maju melawan guntur. Dia pernah menguji kekuatan tubuh gaib beruang darah. Kecuali ilmu dewa tingkat 4, tidak ada yang bisa menyakitinya. Kabut beracun Eric Kin tidak berguna, Sky Eater tidak efektif, dan guntur ini bahkan lebih tidak berguna. Tebasan membelah tanah. Tetapi ketika Eric Kin mendarat di tanah dan mengeluarkan pedang Kingtong, bumi retak dan roh bumi yang tak terhitung jumlahnya melonjak, sekali lagi menebas satu pedang yang menghancurkan langit. Kekuatan cahaya pedang ini cukup bagus, dan bisa menjadi lebih kuat seiring peningkatan pencerahan kultivator, tapi tetap tidak efektif bagiku. Sando Siong mencibir, dan mengepalkan tinjunya, menghancurkan cahaya pedang yang telah ditebaskan ke tanah. Setelah menghancurkan kedua metode tersebut, Sando Siong mendekati Eric Kin. Serangan tangan abis. Dan pada saat ini, di depan Eric Kin, jejak Reiki telapak tangan tiba-tiba mengembun. Bang! Kali ini, Sando Siong tidak menghancurkan bekas telapak tangannya seperti membelah bambu. Sebaliknya, di tengah konfrontasi dengan serangan tangan abis, dia mundur seperti Eric Kin. Keterampilan sihir tingkat 4, apakah ini kartu andalanmu? Sando Siong menstabilkan sosoknya dan mencibir. Tahu bahwa adu tubuh Taois bukan lawan aku, kamu sudah mulai menggunakan ilmu sihir. Tapi aku khawatir itu akan membuat kamu putus asa. Tubuh gaib beruang darah keluarga Siong kami tidak terkalahkan. Kamu bisa menggunakan ilmu dewa tingkat 4, tapi hanya bisa seimbang denganku, tapi berapa banyak tinju dan tendangan yang bisa aku buat, dan berapa banyak kesempatan yang bisa kamu dapatkan untuk membentuk telapak tangan. Sando Siong tertawa dan menyerbu lagi. Dan Eric Kin juga menggunakan serangan tangan abis lagi. Selanjutnya, proses itu tampaknya berulang setiap saat. Setiap kali Sando Siong menyerang, Eric Kin menggunakan serangan tangan abis. Dan Sando Siong sepertinya tidak bisa melakukan apapun terhadap teknik ini, jadi situasinya membeku. Anak ini terlihat sangat bodoh. Di kuil Tao, Stevian menyentuh dagunya ketika dia melihat pemandangan ini. Sando Siong hanya mengandalkan tubuh gaib untuk bertarung, dan dia menggunakan ilmu dewa tingkat 4, meskipun sepertinya seimbang, namun seiring waktu, konsumsi Reiki anak ini pasti jauh lebih besar daripada Sando Siong. Secara khusus, kultivasi Eric Kin masih dalam fase penilaian tahap awal, yang lebih rendah dari Sando Siong dalam hal Reiki. Melihat situasinya seperti ini, dia tidak berpikir bahwa orang ini dapat menyebabkan Sando Siong tertimpa malapetaka. Tapi ramalannya seharusnya tidak salah.
Setidaknya tidak akan ada penyimpangan besar. Mungkinkah dalam adegan ini masih ada detail yang belum dia tangkap? Steve Yan menyipitkan matanya dan mengamati dengan cermat. Keajaiban cermin perunggu ini adalah kamu tidak hanya dapat melihat apa yang terjadi di sana, tetapi kamu bahkan dapat mendeteksi aura di sana melalui metode rahasia. Jika tidak, benda ini tidak layak untuk identitas Taois naga harimau. Diam-diam memprediksi perubahan aura di tempat kejadian, ekspresi Steve Yan berangsur-angsur berubah. Ada sesuatu yang salah. Tidak peduli bagaimana mereka berdua bertindak dan metode apa yang mereka gunakan, jumlah total Reiki di lokasi pertarungan tidak seharusnya berubah. Ini seperti kultivator menyerap Reiki dan menyimpannya sendiri. Dan ketika kultivator melepaskan mantra sihir atau mati, sebagian besar Reiki di dalamnya akan kembali ke dunia. Tetapi di bawah deduksi Steve Yan, meskipun Eric Kin dan Sando Xiong telah melepaskan pertarungan Reiki, jumlah Reiki yang kembali ke surga dan bumi masih jauh dari cukup. Kemana perginya Reiki yang dikonsumsi oleh mereka berdua? Dia pernah melihat tubuh gaib beruang darah Sando Xiong, itu tidak memiliki kemampuan untuk menyerap Reiki. Terlebih lagi, Sando Xiong sekarang berada di luar keunggulan absolut, dengan kekasaran dan kecerobohannya, dia tidak akan memikirkan lebih banyak hal. Pasti anak itu, dia menyerap begitu banyak Reiki, apa yang akan dia lakukan? Jika anak ini memiliki sarana untuk tiba-tiba meledakkan aura yang diserap selama ini, maka hasilnya adalah... Steve Yan meluruskan matanya, dengan kengerian di hatinya, dan langsung memikirkan kemungkinan yang mengerikan, dan berdiri dengan tiba-tiba. Di lokasi pertarungan, Sando Xiong merasakan kekuatan telapak tangan Eric Kin berkurang. Sebuah pukulan menghancurkan segel serangan tangan abis. Sando Xiong sedikit tersentak, tetapi ada senyum di wajahnya. Dia memandang Eric Kin yang pucat di puncak gunung, dengan tatapan jijik. Kenapa tidak ada Reiki yang tersedia sekarang? Bocah, bukankah kamu sombong sebelumnya? Pertempuran antara keduanya adalah pertempuran yang sulit. Sando Xiong khawatir tentang kabut beracun Eric Kin dan serangga beracun yang mengerikan, sehingga tubuh gaib beruang darah beredar terus-menerus, yang tentu saja tidak kecil pengurasan energinya. Tapi seperti dugaan Steve Yan, dia percaya bahwa penggunaan terus-menerus dari serangan tangan abis oleh Eric Kin pasti akan menghabiskan lebih banyak Reiki daripada dirinya sendiri. Bagaimana ilmu dewa tingkat 4 mampu bersaing dengan kekuatan tubuh Taois dalam pengurasan energi? Untuk memobilisasi ilmu dewa, jelas lebih melelahkan untuk mengerahkan kekuatan langit dan bumi. Jadi melihat serangan tangan abis Eric Kin semakin lemah, Sando Xiong tidak terkejut. Bahkan jika Reiki tidak tersedia, membunuhmu adalah masalah sederhana. Eric Kin menelan pil dewa, ekspresinya masih tenang. Sombong, apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk memurnikan pil dewa? Pergi mati. Sando Xiong hanya bisa mencibir saat melihat ini. Melihat aura Eric Kin melemah di mana-mana, Sando Xiong berteriak pelan dan malah meledak dengan pukulan terkuat. Dengan satu serangan ini, akan menentukan hasil dari pertempuran ini. Bang! Sando Xiong tiba-tiba jatuh ke dalam kehampaan, seperti meteorit, dan bergegas menuju Eric Kin. Reiki mendesing di sampingnya, terbungkus kekuatan seperti badai. Reiki Sando Xiong bergejolak di seluruh tubuhnya, mencurahkan seluruh kekuatannya dengan satu pukulan, dan membantingnya dengan keras. Kali ini, seperti yang diharapkan Sando Xiong, Eric Kin tidak menggunakan serangan tangan abis. Sebaliknya, seperti sebelumnya, Eric Kin meninju. Dengan sedikit Reiki yang tersisa, kamu masih berani bertarung denganku, mati sana. Sando Xiong mengejek. Kedua tinju itu bertabrakan lagi seperti yang mereka lakukan di pertarungan pertama. Kekosongan meledak, dan riak Reiki menyapu sekeliling. Dengan keras,
Gunung di kaki Erik Kin meledak dalam sekejap, menimbulkan asap yang menggetarkan langit. Tetapi pada saat ini, kesungguhan di wajah Erik Kin menghilang, dan senyum muncul. Sama seperti kekuatan pukulan Sando Siong ditransmisikan kepadanya, di dalam laut kesadaran dia memancarkan cahaya putih, terus-menerus seperti spons, mangkuk pemanggil roh yang terus-menerus menyerap reiki pun menyala dengan sinar merah. Cahaya putih adalah tanpa penyerapan, sedangkan cahaya merah adalah tanda kepenuhan. Bersambung.